Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, Yai? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Keluarga juga semuanya sehat-sehat semuanya, Alhamdulillah, Gus Isan. Alhamdulillah, Masya Allah. Yai pinaringan istiqomah lancar lan barokah. Amin, Gus Isan. Saya Masya mohon maaf. Dulu jenengan pernah ngebel saya tertidur. Tapi enggak terangkat-angkat ini. Masya Ya Allah. Allah. Dan alhamdulillah sekarang bisa hadir atas izin Allah, dan mudah-mudahan ini merupakan keberkahan ini untuk kita semua, ya. Baik. Ya, pada pagi hari ini kira-kira topik yang akan kita bahas tentang apa nih, Kiai? Saya akan membahas pada siaran pagi ini, dulur, Mutiara Luqmanul Hakim. Ya, Mutiara Luqmanul Hakim. Ya, Masya Allah. Baik, dulur Al-Fiktor, mari kita simak kajian pada pagi hari ini bersama Bapak Kiai Yahya Aziz MAG. Baik, Kiai, disilahkan, Kiai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin hadirat pendengar radio El Victor yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pada Kamis kelima ya Gus Isa. Ya Allah, mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan seluruh jamaah El Victor yang sedang sakit hari ini, Masya Allah, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah. Amin ya Rabbal Disembuhkan alamin. oleh Allah dan disehatkan, subhanallah. Karena sehat itu penting. Masya Allah. Sehat itu nikmat. Apalagi subhanallah menjelang Ramadan nanti itu, ya Allah. Karena dengan Ramadan ini kita harus semangat, ya. Harus semangat. Harus semangat ibadah, semangat bekerja, semangat menuntut ilmu, semangat mengaji, semangat, pokoknya semangat, ya. Semuanya semangat, ya. Ya, dulur-dulur El Victor, saya menemukan buku baru Gus Isak, ya. Luar biasa. Kemarin saya ziarah atau mengunjungi anak di pesantren Lirboyo. Saya menemukan buku, subhanallah, judulnya Luqman Al-Hakim wa Hikamuhu. Luqman Hakim, kisah dan petuah-petuahnya. Nah, ini sosok Luqman Hakim ini juga disebut di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran itu disebut namanya, suratnya, ya, ada surat Al-Luqman, ya. Subhanallah, Allah itu memberi keistimewaan kepada seseorang yang bernama Luqmanul Hakim. Ada pendapat beliau ini sekelas nabi gitu, ya. Ada pendapatnya aja, pendapat. Tapi nasihat-nasihatnya luar biasa banyak. Di antaranya nasihat ini yang tidak disebut di Al-Quran, ya. Cuma di dalam kitab itu Maksurat an Luqmanul Hakim, Mutiara Luqman Hakim. Masya Allah, ini yang pertama, ya bunayya bi akhiratika dunyaka tarhamhuma jami'an. Wahai anakku, juallah duniamu dengan akhiratmu. Masya Allah, juallah duniamu dengan akhiratmu. Bi akhiratika dunyaka, juallah duniamu dengan akhiratmu. Ya Allah, niscaya engkau akan beruntung.
artinya memperoleh laba. Untung apa? Yaitu dunia akhirat. Masya Allah. Hadirin, ini nasihat ini pendek, tapi kalau kita jabarkan ini Masya Allah. Masya Allah. Bi akhiratika dunyaka. Jualah duniamu dengan akhiratmu. Nah ini apa maksudnya ini? Nah ini yang kita jabarkan Kusisa. Kita beraktivitas di dunia, tolong semuanya diniatkan untuk Allah. Masya Allah. Hari ini panjenengan Gus Iksa dengan saya siaran pagi ini, saya niatkan untuk Allah. Saya niatkan untuk dakwah. Saya niatkan untuk menyampaikan ilmu. Saya niatkan belajar. Saya niatkan untuk memberi manfaat. Masya Allah. Begitu juga panjenengan dulur El Victor yang hari-hari ini pagi ini mengantar anak. Masya Allah. Nah, maka niatkanlah itu untuk Allah. Karena mengantar anak ke sekolah untuk thalabul ilmi, Masya Allah. Hari ini panjenengan yang naik mobil ke kantor sambil dengar El Victor. Nah itu. Niatkan untuk Allah. Masya Allah. Ya Allah, jangan untuk dunia tok, tapi niatkan untuk Allah. Walaupun itu beraktivitas dunia. Hari ini panjenengan sudah buka toko, jeber toko dibuka. Niatkan untuk subhanallah, untuk Allah. Jadi maksudnya juallah duniamu dengan akhiratmu. Seluruh aktivitas kita, mulai bangun pagi sampai nanti malam, sampai tertidur, kita niatkan untuk Allah. Dan itu pasti Kusisa akan beruntung. Ngampun tidak semuanya orang mampu seperti Lukman Hakim ini. Orang itu kalau misalnya pagi sudah bekerja, niatnya kan dunia, duit, pokok target itu ya. Nggak ada akhirnya plus. Ya Allah, Allahu Akbar. Saya beberapa hari ini diingatkan oleh orang-orang penjual bubur, penjual bakso, gitu ya. Yang Masya Allah, yang ini langganan di Masjid Jemur itu ya. Terutama penjual bubur dan penjual lontong balap itu ya. Begini Kusisa, saya tertariknya itu begini. Hampir setiap duhur itu mangkal di depan rumah. Ya banyak pembeli, terus kemudian mangkal di depan masjid. Oh, Masya Allah. Nah, ketika mangkal di depan masjid ini, subhanallah, itu pasti duhur sebelum adzan, dia sudah ambil air wudhu. Di kotak loker buburnya itu ada loker khusus untuk pakaian sholat. Masya Allah. Ada baju takwa, kemudian ada sarung. Ganti berarti ini. Ganti dia. Bukan pakai baju. Bukan pakai baju bekerja itu ya. Bekerja itu Masya Allah. Dan dia mesti mojok duduk di sop depan. Saya Masya Allah. Awak dewi iki kan apa-apa nih sama Masya Allah. Luar biasa itu. Dia ada undangan duhur, itu mesti itu diutamakan itu. Nah, kebetulan ya akrab, terus saya tanya, jenengan nek duhur tembriki. Nes kalau asar itu di mana? Saya cari masjid lain, Pak. Kadang di mana? Jambangan, Ketintang, kadang di itu. Ada masjid ya saya begini gitu. Masya Allah. Pokoknya saya niatkan jual bubur ini untuk Allah. Kalau sudah untuk Allah, maka rezeki
Walaupun satu mangkok bubur ini harganya 5.000, tapi keberkahannya luar biasa. Masya Allah, cukup ngoten Cukup, Masya Allah, mikir ya Allah. Pokoknya dia menjelang kiroah adzan itu sudah standby ditaruh itu dia robotnya bubur itu pakai sepeda motor taruh situ, Kanjeng sudah itu. Ya sudah, pokoknya percaya. Dan dilalah kalau di depan masjid itu mesti banyak pemborongnya. Artinya ada jamaah, bubur dah, ayo. Dia langsung, kalau sudah dapat pelanggan yang mayoritas itu adalah orang jamaah masjid di situ, langsung dia alhamdulillah, sujud syukur, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini laku 5 mangkok. Berarti 6 kalikan 5 30.000. Masya Allah. Disyukuri itu. Masya Allah. Terus kemudian setelah menjual gitu sambil istirahat, dia baca Quran sambil istirahat karena siangan panas. Iya. Itu. Terus saya tanya, kalau Ramadan gimana? Sudah tidak jual, Pak? Makanya saya niat ini untuk persiapan Ramadan. Masya Allah. Hadirin, hadirat, dulur-dulur, mari. Seakan-akan aktivitas kita ini duniawi, tapi diniatkan untuk lillah, untuk Allah. Kalau sudah untuk lillah, subhanallah, enteng itu ya, ringan sekali. Masya Allah. Apalagi Gus Ishak ini ya mendampingi narasumber mulai Senin sampai Sabtu ya. Sampai Sabtu ya. Terus jenengan niatkan lillah. Jenengan niatkan untuk menyebarkan ilmu. Alhamdulillah. Dengan niatkan untuk Allah Subhanahu. Hari ini panjenengan yang kerja di bank, untuk karena jam 8 dia sebelum jam 8 kan harus sudah nyampe harus gitu ya. Cek log terus kemudian mempersiapkan data-data, mempersiapkan komputer untuk menerima nasabah diniatkan hanya untuk Allah. Masya Allah. Hari ini Pak polisi yang kerja keras yang mengatur lalu lintas, subhanallah, diniatkan untuk ibadah. Bi aharitika dunyaka, juallah duniamu dengan akhiratmu. Itu. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, subhanallah. Ya bunayya la tadkhul fid dunya duhulan yadurru bi haratika wala tatrukuha hatta takunu kala 'alan nas. Hai anakku, jangan hadir ke dunia dengan kehadiran yang membahayakan atau merugikan akhiratmu. Masya Allah. Dan jangan meninggalkan dunia sehingga engkau menjadi beban orang-orang. Masya Allah. Ini maksudnya begini, hai anakku, jangan hadir ke dunia dengan kehadiran yang membahayakan, merugikan akhiratmu. Wahai anakku, awakmu nang urip dunya iki, jangan membahayakan. Jangan membahayakan akhiratmu. Kalau kamu sudah hadir di dunia ini, jangan langgengkan maksiatmu. Jangan tekuni maksiatmu. Masya Allah. Wahai anakku, kalau engkau hadir di dunia ini, engkau jangan kena narkoba, mesti begitu ya. Wahai anakku, kalau engkau hadir di dunia ini, subhanallah, janganlah engkau tergoda dengan judi, tergoda dengan perjudian, tergoda dengan narkoba, tergoda dengan ini. Karena itu membahayakan. Artinya membahayakan akhiratmu. Masya Allah. Engkau seandainya kena narkoba, ini anakku ya, terus engkau meninggal, ya, dan itu menjadi beban.
ya, beban bagi orang-orang sekitarmu itu ya. Subhanallah. Jadi ini sampai nasihatnya luar biasa ya. Seorang ayah terhadap anaknya, jangan sampai anak itu terjerumus. Jangan sampai anak-anak kita ini Masya Allah tergoda. Jangan sampai anak-anak kita ini sehingga membahayakan. Masya Allah. Ya Allah. Mari kita doakan khususnya anak-anak kita, seperti putranya Luqman Hakim ini, jangan hadir di dunia ini dengan kehadiran yang membahayakan akhirat. Masya Allah. Jadi banyak orang tua kadang-kadang subhanallah pikirannya itu karena diberatkan oleh anak ini tadi ya. Hari ini ada jamaah yang salah satu putranya ya kena narkoba, terus kemudian dipenjara. Itu yang mikir orang tuanya ini, mikir ya opo, terus omongan jadi orang itu bagaimana. Akhirnya ya menjadi beban kedua orang tua atau psikologi orang tuanya ini. Jadi orang tua itu ya akhirnya mikir no anak sampai meninggal itu. Masya Allah, sampai meninggal nih Kiai. Dipikir no itu. Hadirin hadirat, mari kita sebagai orang tua ini nasihat Luqman Hakim selalu mendoakan anak. Bagaimana anak itu selalu mendapat hidayah, bagaimana anak itu supaya kuat imannya, bagaimana seorang anak itu supaya memberkahi orang tuanya. Jangan sampai anak kita itu membebani. Masya Allah. Nah itu ya. Tapi kewajiban-kewajiban orang tua juga harus kepada anak. 1, merawat, 2, mendidik, 3, menikahkan. Gitu ya. Kalau sudah kita langsungkan, ya kita berdoa, kita pasrah. Kita pasrah bahwa anak itu bukan milik kita, tapi milik Allah. Nah, kalau sudah milik Allah, nasihat-nasihatnya yaitu jangan engkau hadir ini membahayakan orang. Ya Allah, astagfirullah. Jangan engkau hadir ini nyumpek wong. Jangan engkau hadir ini subhanallah membahayakan orang, menyusahkan orang. Nyusahno wong tua. Masya Allah. Ya Allah. Makanya subhanallah, alangkah indahnya ya orang tua soleh melahirkan anak yang soleh. Ya juga. Subhanallah. Ini yang paling enak yang saya lihat ini ya Mbah Yai Hashim Asy'ari. Masya Allah. Mbah Yai Hashim Asy'ari, Mbah Yai Wahid Hashim Gus Dur yang sudah meninggal, Mbak. Tapi subhanallah memberi manfaat kepada orang banyak. Sehingga anak-anak cucunya ziarah makam, mendoakan, luar biasa ini. Mari ini tantangan orang tua khususnya kita ini, dan saya pribadi bagaimana nanti mendidik anak supaya anak itu tidak membahayakan, Masya Allah, tidak merugikan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Iya, terakhir nggih. Yai. Terakhir. Ya bunayya, kama tanamu fakadzalika tamut wa kama tastayqilu fakadzalika tab'asu fa'mal amalan sholihan. Tanam wa taskit kal aus wala ta'mal su'an fatanamu wa tastayqidu mar'uban kal mujrim. Wahai anakku, jika engkau tidur, nah itu loh ya, dan jika engkau mati, dan sebagaimana engkau bangun, begitu juga engkau dibangkitkan. Oleh karena itu, wahai anakku,
lakukanlah amal soleh. Masya Allah. Engkau hidup, engkau bangun, engkau tidur, sebelumnya engkau amalkan soleh. Maka ketika engkau mengamalkan amal soleh, maka engkau tidur. Kalau engkau mengamalkan amalan soleh, engkau tidur dan engkau bangun, itu seperti pengantin baru. Jadi seseorang itu subhanallah, Mas Gus Iza, dia beramal soleh, saya mulai pagi sampai malam, capek tertidur, dia bangun, maka itu kalau harus itu seperti pengantin, jadi seger gitu. Sebaliknya, jika engkau berbuat keburukan, engkau berbuat keburukan mulai awal pagi sampai malam, terus engkau bangun dari tidur dalam keadaan takut. Seperti apa? Yaitu seperti orang yang berbuat kesalahan, terus kemudian dicari oleh penguasa, oleh polisi untuk dihukum mati. Ya Allah. Ya Allah ya Karim. Ini nek nggak menghayati nggak bisa. Seakan-akan orang itu berbuat dosa biasa. Jangan meremehkan dampak seperti ini. Iya. Aslinya subhanallah ngapunten, orang yang berbuat dosa yang hatinya terbuka ya, dia takut ya. Contoh, misalnya suami istri, suaminya selingkuh gitu. Itu kalau saya yakin kalau dia ngerti tidur, itu nggak tenang itu. Terbayang-bayang gitu ya. Terbayang-bayang nanti konangan, terbayang-bayang nanti kepergok, terbayang-bayang nanti dibongkar orang. Dia tuh tidak tenang ya Allah. Masya Allah. Berusaha menutupi. Berusaha gitu ya. untuk menutupi. Iya. Konek konangan istri ya apa? Konangan anak ya apa? Konangan ya apa ndak malu. Ya Nah itu. Astagfirullah. Terus kemudian dia merasa ya apa nanti akan itu baru di dunia loh ya. Nah, kalau di akhirat nanti orang yang mujrim, orang yang berbuat selingkuh, berbuat dosa, itu nanti akan dicari penguasa-penguasa alam akhirat gitu ya. Ya malaikat-malaikat untuk dihukum. Oh itu kalau ngerti. Tapi orang itu kan sekarang wis kebiasaan gitu ya. Wis biasa ngene, wis biasa gitu. Semaklum gitu. Ya itu sudah qasat qulubuhum. Sudah hatinya tertutup. Ya Allah. Hatinya mati. Makanya orang subhanallah nasihat Luqman Hakim begini ya luar biasa ya. Jadi amalkanlah amal soleh mulai pagi sampai malam. Engkau bangun seperti pengantin baru. Ya Allah, merasa indah. Tapi jika engkau berbuat amal keburukan, sebab engkau akan merasakan takut. Seakan-akan dicari oleh polisi akhirat. Masya Allah. Untuk dihukum mati. Buatan tenang nih iya. Subhanallah. Makanya orang yang berbuat baik soal ibadah tidak pernah berbuat dosa, matinya itu enak ketenangan. Tapi ketika orang-orang itu rajin bermaksiat, seakan-akan biasa maksiat itu. Dia tahu selingkuh itu dosa misalnya, tapi kok sih tetap. Terus kemudian akhirnya meninggal, ya ngapunten. Dia akan merasakan ketakutan yang luar biasa. Masya Allah. Saya kira itu saja untuk sementara nasihat Luqman Hakim. Nasihat-nasihat selanjutnya kita teruskan pada episode yang akan datang. Masya Allah, matur sembah nuwun Yai. Baik, dulur Al-Fiktor, kita akan berikan kesempatan untuk Anda untuk bisa bergabung dengan kami di 08123493939390. Namun setelah jeda berikut ini dulur, jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar Al-Fiktor. Yang masalah keluarga, yang masalah ekonomi, blek wes. Sampean pingin solusinya,
Ada wifi-nya ini. Ada wifi-nya ya. Apa wifi-nya? Barcode mawon ya. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai penerang hidupmu. Oh bisa ya. Jadikanlah Al-Quran itu Setelan ya. Oh, Perangkat di tertaut. wifi. bimbing dalam rumah tangga. Saya ngapain ya? Jadikanlah Al-Quran itu Oh pakai barcode sekarang ya. Iya, biasanya pakai barcode. dan panutan. Buatan-buatan barcode-nya. Nggak ada. Iya. Ada. Buatan-buatan. Dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai solusi. Wis gak apa-apa, ada kok, masih ada channelnya. Nggak apa-apa. Oh nyambung. Sudah nyambung. Oh ya. Semua masalah itu akan selesai atas Apa? Anu. Langsung nyambung ya? Sudah tersambung. Oh tersambung ya. Oh ya. Maka ikutilah program wakaf Al-Quran dari Aduh. Victor pasti dan pasti barokah selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Anda membuktikan kasih sayang Anda terhadap orang-orang yang Anda cintai dengan mengikuti wakaf Al-Quran atas nama mereka. Al-Fitur FM memberi kesempatan untuk Anda wakaf Al-Quran atas nama orang-orang tercinta Anda. Infak satu mushaf Al-Quran Rp150.000. Ngapunten Yai, boleh saya foto tadi Yai? Apanya? Apa? Nasihat Luqmanul Hakim. 201. Rahasia Lukman Hakim. Iya, iya. Nanti tak tulis habis ini. Oh, ditulis. Iya tak tulis saya. Iya. Mau saya jadikan topik selanjutnya di rasa sayang. Tak tulis ya madeng ini ya. Iya. Atau semen putih gak apa-apa? Iya. Jadikan topik. Oh iya ya. Apa? 3 ini aja. Iya. Jadikan topik apa? Habis ini. Iya. Apa? Beramal soleh tapi gak tenang. Yang salah amal solehnya sama orangnya. Kan wonten juga. Iya kan? iya iya iya. Betul betul. Terima telepon ya Inji. Iya. Iya baik Doral Victoria, kita lanjutkan lagi dulur ngaji kita bersama guru kita Bapak Kiai Yahya Aziz MAG, dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Baik, kita akan terima telepon dulur, ini sudah masuk beberapa. Kita terima telepon ya Inji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bapak monggo silakan. Nggih. Nggih. Dari Bapak siapa nggih Bapak di mana? Nggih, Bapak udah nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya ini ada pertanyaan dari Bapak Uda Sidoarjo. Membaca kunut kemudian di akhirnya ditambahkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Benar bagaimana ya? Iya nggak apa-apa karena doa itu bagus. Nah, itu cuma di dalam tuntunan kitab-kitab fikih ya doa kunut itu ya tidak ada robananya itu ya. Nggih. Hanya diakhiri dengan sholawat kan gitu ya. Tapi kalau jenengan tambahi ya nggak apa-apa. Karena doa itu bagus gitu ya. Masya Allah. Baik. Tidak apa-apa ya. Itu bacanya di dalam hati atau boleh dijaharkan? Maksudnya dijaharkan bisa didengar oleh telinga kita sendiri sebagai... Ya kalau bisa karena ini tuntunannya itu ada di fikih tidak ada roban lebih di dalam hati aja. Di dalam hati aja lebih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wasallam. Dalam hati robbana atina fid dunya hasanah langsung ruku. Masya Allah. Nggih. Baik. Ada selanjutnya dari Ibu Tina ini ya. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah ini ya. Hamba Allah ini. Zikir apa yang harus saya baca supaya saya secepatnya bisa bayar hutang dengan uang halal yang diridhoi oleh Allah? Ngoten ya.
ini zikir bisa membayar hutang. Bagaimana ini ya? Ya begini, zikir yang untuk khusus itu ya cukup baca Fatihah saja. Memang ada kaifiahnya sendiri ya untuk misalkan kalau kita banyak hutang agar sekiranya nanti dibantu oleh Allah, diridhoi oleh Allah, agar kita dilancarkan rezekinya dan dapat membayar hutang. Apakah ada amalan-amalan khusus mungkin ya? Ya, di antaranya amal khusus itu sering-sering silaturahim kepada ulama, sering-sering silaturahim kepada orang tua. Masya Allah. Minta maaf itu, terus kemudian minta bantuan doa. Terus kemudian ya itu aja, baca Fatihah aja itu. Itu. Cuma ya itu tergantung Allah nanti bagaimana dia bisa membayar utang dan sebagainya itu. Masya Allah. Baik. Selanjutnya ya kita terima telepon juga ya. Ada dari Ibu Diah Rongkot ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Saiful Jamil ya. Yahya Aziz Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Nggih, waalaikumsalam. Saya mau menyampaikan masalah yang saya rasakan. Nggih. Saya laki-laki. Nggih. Umur sudah menikah 6 tahun ini. Itu yang menikahkan saya, ibunya nggak mau. Saya temuti. Setelah saya nikah, ibunya sama adiknya disuruh ngandung. Setelah saya kebingungan, terus berjalan terus sampai saat ini, itu tiba-tiba minta cerai. Pertanyaannya Bu, pertanyaannya gimana? Istri minta cerai karena anak suaminya itu bayarannya kurang. Oh, nggih. Terus si istri minta cerai tapi yang uangnya dari si suami, jadi diberikan terus. Oh, nggih. Baik. Ya. Nggih. Nggih. Biar dijawab dulu ya, Bu ya. Ya, biar dijawab dulu nggih. Baik, nggih. Baik. Nggih. Nggih, Ibu. Nggih. Biar dijawab dulu ya, Ibu ya. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Nggih. Amin. Nggih. Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ini ganti nama kayaknya ya. Tidak apa-apa. Nggih. Monggo ya silakan. Iya. Kalau keadaannya seperti ini si istri menggugat ini bahasanya ya. Ya, zaman sekarang kan yang sering menggugat sekarang itu bukan suami, Istri malah ya. istri. Ya begini Bu, kalau rumah tangga itu sudah sulit untuk diakurkan dan itu jalan yang terbaik, yes monggo terserah itu ya. Itu sudah kehendak Allah itu ya. Masya Allah. Ya. Kalau kita sih mengharapkan bagaimana rumah tangga itu akur, bersatu, tidak berpisah sampai akhirat nanti. Yang bisa memisahkan itu hanya kematian. Tetapi karena banyak problem seperti ini, monggo yang itu jalan yang terbaik dan mudah-mudahan dapat pengganti yang baik begitu. Tetap berdoa untuk mendapatkan yang terbaik itu ya. Dan semua takdir itu pasti terbaik. Iya, itu kan karena takdirnya Allah saja itu ya. Jadi kalau kita percaya pada takdir pada Allah, ya sudah itu yang terbaik. Masya Allah. Jangan kan sampean, saya ini punya temen yang satu kelas menikah umurnya 3 bulan. 3 bulan ini. 3 bulan. Jadi November menikah, November, Desember, Januari, Februari sudah dipisah itu. Sudah pisah ya Allah. Dia bagaimana ya sudah itu takdirnya. Ya nemu saya itu Pak. Akhirnya alhamdulillah terus yang laki menikah lagi, yang perempuan juga menikah, alhamdulillah langgeng. Berarti dia diberi takdir oleh Allah hanya untuk menikah 3 bulan dulu baru mendapat jodoh yang sesungguhnya. Nah, mudah-mudahan putri ibu ini
yang nanti sudah ke pengadilan, ya mudah-mudahan ini mungkin jalan terbaik dan akhirnya dapat jodoh yang terbaik juga. Masya Allah. Ya, baik. Ngoten ya Ibu ya. Ya. Baik. Selanjutnya ya ini ada dari Bapak Untung ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tanya, tolong dijelaskan masalah orang tua saya yang lain agama. Bisa diampuni apa tidak karena sudah wafat semuanya. Oh iya, nggih. Ini kegelisahan apa namanya itu hati sebagai anak yang muslim ini bagaimana ini Ustaz ya? Iya, panjenengan ya hampir sama dengan kegelisahannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mempunyai anak yang non muslim, yang kafir, yang bernama Azar. Itu selalu dimohon maafkan, minta maaf pada Allah. Nah itu ya pengampunan itu adalah hak prerogatif Allah. Masya Allah. Jenengan tidak bisa nuntut, tapi jenengan berusaha terus minta maaf kan. Nah itu ya, wallahu alam itu ya. Termasuk kegelisahan yaitu Nabi Muhammad terhadap pamannya, ya Allah, Abu Thalib yang kafir, yang belum muslim sampai dia meninggal. Masya Allah. Walaupun Abu Thalib ini menjadi benteng ketahanannya Nabi Muhammad, tapi kegelisahan Nabi Muhammad ini yaitu ya walaupun dia tiap hari minta ampun. Nah, untuk mengampuni itu bukan hak sampean. Tetap itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik, ada dari Abah Gatot Rider ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah. Nggih, monggo Abah Gatot. Kalimat pegangan kita. Nggih. Apakah memang hadis asar atau sekedar kata mutiara dan sejauh mana keabsahannya jika diterangkan pada santri-santri yang lain kekuatan daripada kalimat-kalimat itu. Kan sekarang banyak sanggahan-sanggahan mutiara dan kalimat-kalimat yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih namanya ini? Abah Gatot Rider. Abah Gatot Rider, ya. Kalau saya menemukan buku ini di pesantren ya sohih ini. Lirboyo lagi. Lirboyo lagi. Kebetulan anak saya mondok di sana, gitu ya. Ini kitabnya juga Bu bersumber dari Al-Qur'an jelasnya itu. Cuma Al-Qur'an nanti kan dijabarkan dalam hadis. Terus dijabarkan kepada ulama-ulama. Jadi ulama itu menulis ini itu ya sumbernya juga dari Al-Qur'an, dan ini hanya mutiara maksurat. Mutiara-mutiara hikmah yang sumbernya dari Al-Qur'an. Nama kitabnya ya Luqman Al-Hakim wa Hikamuhu. Penulisnya Ali bin Hasan bin Abdullah bin Hasan Abtan. Ini seorang ulama besar ini itu ya. Dan saya yakin ini juga ada teks Arabnya, juga ada terjemahannya gitu. Teks Arabnya ya warnanya kuning ya di pondok pesantren itu ya. Kemudian diterjemahkan oleh tim dari Lirboyo ini. Alhamdulillah saya juga sudah punya ini ya. Dan ini sahih, sumbernya dari Al-Qur'an. Cuma penjabarannya ya dari ulama. Ini hanya mutiara atau yang disebut dengan maksurat. Seperti nasihat sebenarnya. Nasihat ya. Seperti nasihat Luqman Hakim kan la tusyrik billah. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Berarti kalau dia memberi nasihat janganlah kamu menyekutukan Allah, itu dijabarkan. Dipreteli lagi. Jangan berbuat dosa. Karena itu termasuk menyekutukan Allah. Jangan selingkuh ya. Itu juga termasuk menyekutukan Allah. Karena dia melupakan Allah. Begitu, ya. Tidak takut. Takut. Nah, itu. Sampai di dalam bahasanya sangat indah. Jika engkau tidur dengan amal soleh, engkau bangun seperti pengantin. Ya benar itu. Orang itu kalau amal solehnya tinggi, Masya Allah, tidak berbuat maksiat, capek,
tidur bangun terus seger rasanya. Masya Allah. Tapi ketika orang itu berbuat maksiat gitu ya, terus tidur, awal loro kabeh itu. Artinya dari maksurat tadi yang disampaikan ini merupakan ijtihad dari para ulama agar lebih mudah memahamkan kepada jamaah ataupun orang-orang yang mengaji begitu. Itu ijtihadi dan itulah ulama-ulama Nusantara. Masya Allah. Coba sampean tahu, kan ada orang itu sentimen ya. Mana Qur'annya, mana hadisnya? Iya, begitu. Biasanya seperti coba, itu. Coba Gus Isa, ada tamu jenengan nyugui air. Itu dari termos langsung ke termosnya langsung. Atau sampai taruh di gelas dulu. Ditaruh di gelas dulu. Mana dalilnya? Kalau versi mereka dari langsung sumbernya dari Al-Qur'an, langsung ke termos itu. Tapi ketika itu ulama Nusantara, ulama Wali Songo dan ulama-ulama Nahdien yang kita itu sangat simpel. Nggak mungkin kita ngasih tamu itu langsung dari termos. Kita dinginkan dulu, kita campur dengan air yang agak dingin, kita kasih gula, kita taruh lepek, baru disuguhno. Nah, kitab ini juga begitu. Masya Allah. Nggak mungkin kita langsung Quran hadis langsung, ya dijabarkan, diteliti. Yang jabarannya itu ngapunten tidak melenceng jauh dari Al-Quran. Masya Allah. Itulah ulama-ulama Nahdien, ulama-ulama Ahlus Sunnah, yang Masya Allah kalau berdakwah itu sejuk, diterima. Kalau mereka kan keras, dilu-dilu kafir, bid'ah. Ada siasat, ada seni siasatnya begitu ya. Itu. Baik. Karena waktunya juga terbatas ini ngapunten ya. Mungkin kita bisa tutup dengan doa nih ya. Mudah-mudahan siapapun kula nggih belajar niki, yang mendengarkan, yang hadir di rumah dimanapun, mudah-mudahan diridhai oleh Allah. Amin ya Allah. Lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur suwun, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Yai. Alhamdulillah dulur Victor. Mudah-mudahan dari apa yang beliau sampaikan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dulur, usai sudah perjumpaan kita dulur di Fajar Syar Al Victor hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ishak pamit undur diri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.